Oke bro, jumpa lagi dengan channel Alim Suzuki. Kali ini saya mau share atau bahas masalah ledakan yang terjadi pada karburator ya. Jadi ketika kita mengoperasikan sepeda motor, kadang di karburator ini timbul ledakan, yang disertai dengan percikan bunga api. Nah, ini sangat berbahaya ya, sangat berbahaya, bisa menimbulkan kebakaran. Nah, untuk itu perlu adanya solusi ya. Nah, oke, kita bahas satu persatu ya. Sebenarnya ledakan yang terjadi di karburator, hanya di intake manifold ini ya, ini sebenarnya karena adanya tekanan balik dari udara dan bahan bakar yang sudah dikompresi ya. Jadi ketika terjadi langkah kompresi ya, udara dan bahan bakar yang ada di ruang bakar ini balik ke karburator sini. Nah, sehingga akan menimbulkan tumbukan antara udara dan bahan bakar yang sudah dikompresi tadi, yang sudah bertekanan tinggi, bertumbukan dengan udara dan bahan bakar yang masuk ke karburator. Nah, karena tumbukan ini terjadi antara dua fluida yang berbeda tekanan dan suhunya, maka akan terjadi suara ledakan ya, dan timbul percikan bunga api. Nah, oke, jadi sebenarnya terjadinya ledakan itu karena adanya tumbukan atau benturan antara dua macam atau dua jenis fluida yang mempunyai tekanan dan suhu yang berbeda ya. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Jadi mengapa bisa terjadi tekanan balik ya, tekanan balik. Nah, tekanan balik tadi bisa disebabkan ya, yang pertama terjadinya kebocoran kompresi. Jadi ketika klep masuknya bocor, maka ketika terjadi kompresi maka akan terjadi tekanan balik. Nah, itu yang pertama. Bisa juga disebabkan karena ini faktor kondisi klep. Jadi misalnya klepnya kotor, jadi ketika klep kotor sehingga bocor, dan ketika terjadi kompresi maka udara dan bahan bakar yang terkompresi ini akan bocor, keluar balik menuju ke sini, intake manifold. Dan bisa juga karena ini faktor overlap. Jadi overlap itu terjadi ya, terbukanya, terutama kita bahas katup isap ya, yang hubungannya dengan ini karburator nih. Terbukanya katup isap sebelum berakhir langkah kompresi. Jadi sebelum berakhir langkah kompresi itu katup isapnya sudah terbuka. Nah, maka jangan heran kalau di karburator ini sebenarnya kondisinya nanti tetap kotor, tetap ada gas yang balik, cuman kapasitasnya sedikit sehingga tidak berpengaruh atau mungkin tidak mempengaruhi besarnya ledakan, atau ledakannya ini cukup kecil, dan itu bisa menimbulkan kotor di area karburator. Nah, itu karena faktor overlap ya, overlap katup. Nah, maka saya sarankan hati-hati bagi yang modifikasi ya, masalah terutama bagian
yang berhubungan dengan katop atau karburator ya, bisa menimbulkan masalah juga ya. Oke, jadi kesimpulannya ya, bahwa ledakan yang terjadi pada karburator itu karena adanya tekanan balik dari udara dan bahan bakar yang sudah bertekanan dan bersuhu tinggi, atau yang sudah dikompresi balik ke intake manifold dan bertumbukan dengan udara yang masuk ke intake manifold ya, udara, dan kemudian juga bahan bakar yang masuk ke intake manifold atau karburator. Nah, dampaknya ya bisa terjadi percikan api yang cukup berbahaya ya. Dan solusinya ya seperti tadi sudah kita bahas, kalau penyebabnya adalah kebocoran kompresi, maka harus kita selesaikan. Misalnya klepnya bocor, kita skur ya. Kemudian kalau penyetelannya terlalu rapat, kita renggangkan ya. Kemudian mungkin menghindari modifikasi yang bisa mengganggu kerja dari karburator atau klep ya. Oke bro, sampai di sini dulu share saya ya. Kita bahas mungkin masalah yang lain. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di sini ya. Jangan lupa like, subscribe sini, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa, see you.